POV, gaji lo cuma UMR, sekitar 3,5 juta rupiah sebulan, dan itu pun harus lo bagi buat kontrakan, makan sehari-hari, sama cicilan yang nggak pernah putus setiap bulannya. Tapi bulan lalu, dari gaji yang sama itu juga, lo nekat keluarin hampir 9 juta rupiah buat modal buka usaha angkringan sendiri. Dan semua orang di sekitar lo bilang itu keputusan yang gila. Di video ini, lo bakal lihat sendiri hitungan aslinya, dari rincian modal awal sampai target jualan tiap malam yang harus lo capai. Apakah keputusan nekat itu justru yang bikin lo balik modal, atau malah bikin hidup lo makin berat? Tahun ini gaji lo emang naik, tapi naiknya tipis banget. Sementara harga-harga kebutuhan sehari-hari malah jalan lebih kencang. Lo ngerasa kerja keras tiap hari, tapi di akhir bulan, tabungan lo tetap aja gitu-gitu aja. Kadang malah habis duluan sebelum gajian berikutnya. Dari situ lo mulai mikir serius. Kerja kantoran doang kayaknya nggak bakal cukup buat ngejar semua kebutuhan yang terus naik ini. Lo mulai lirik-lirik peluang usaha sampingan. Dan dari beberapa pilihan yang lo pertimbangin, angkringan yang paling masuk akal buat lo. Modalnya nggak segila usaha lain, risikonya relatif lebih terkendali, dan yang paling penting, lo masih bisa tetap kerja di siang hari, karena lapaknya nanti ada yang jagain di malam hari. Tapi keputusan yang kelihatannya simpel ini ternyata nggak semudah itu di lapangan. Ada satu hal yang hampir bikin lo rugi di hari-hari pertama usaha ini jalan, dan itu bakal kita bongkar tuntas di bagian akhir video ini. Sebelum lo mikirin untung dari angkringan ini, ada satu hal yang harus lo hadapin dulu. Berapa banyak uang yang harus lo keluarin dari kantong lo sendiri, hari itu juga, jauh sebelum pelanggan pertama datang dan duduk di lapak lo. Hal pertama yang lo butuhin adalah gerobak. Ini bukan sekedar tempat masak buat lo, ini identitas usaha lo. Hal pertama yang dilihat orang yang lewat di depan lapak. Lo putusin beli gerobak custom sederhana, dan itu makan biaya sekitar 3,5 juta rupiah dari tabungan lo. Setelah gerobak siap, lo masih butuh alat buat masak semua menu yang bakal lo jual. Kompor, wajan, panci, sampai perlengkapan dapur kecil lainnya yang sering luput dari perhitungan awal. Total buat semua peralatan masak ini, lo keluarin sekitar 1 juta rupiah lagi. Terus lo mikir soal piring, gelas, sendok, sampai termos buat air panas. Hal-hal kecil yang kelihatannya sepele di awal. Tapi begitu lo hitung semuanya jadi satu, biayanya tetap nyampe Rp750.000 yang harus lo siapin. Belum lagi meja lesehan, tikar buat pelanggan duduk santai, sama terpal buat naungan kalau hujan tiba-tiba turun di tengah malam. 3 hal ini, kalau ditotal semua, nambah lagi sekitar Rp800.000 ke pengeluaran lo yang belum juga selesai. Item berikutnya, yang paling banyak makan biaya, adalah bahan baku buat hari-hari pertama usaha lo jalan. Beras buat nasi kucing, aneka sate, bahan gorengan, sambal, sampai arang buat bakaran. Semua itu lo siapin dulu buat stok 3-4 hari ke depan, dan totalnya nyampe 2 juta rupiah sendiri. Satu hal yang sering dilupain orang pas mulai usaha adalah dana cadangan. Lo sisihin sekitar Rp650.000 khusus buat hal-hal nggak terduga, gerobak yang tiba-tiba rusak, atau bahan baku yang harus ditambah mendadak pas permintaan lagi tinggi-tingginya. Kalau semua item ini lo jumlahin jadi satu, gerobak, peralatan masak, peralatan makan, meja dan tikar, bahan baku awal, izin usaha, sampai dana cadangan, total yang keluar dari kantong lo di hari pertama ini nyampe 9 juta rupiah. Hampir 3 kali lipat gaji bulanan lo sendiri. Tapi angka 9 juta ini baru modal buka. Ada satu jenis biaya lagi yang justru lebih nentuin nasib usaha lo ke depan. Bukan yang keluar sekali di awal, tapi yang harus lo tanggung setiap bulan selama lapak ini jalan. Modal udah keluar, gerobak udah siap, bahan baku udah lo stok. Tapi ada satu masalah yang baru lo sadarin belakangan. Lo masih kerja dari pagi sampai sore, sementara angkringan ini justru baru rame di malam hari. Lo nggak mungkin ada di 2 tempat sekaligus. Artinya, lo butuh orang lain yang jagain lapak lo tiap malam.
Bukan sekedar orang yang bisa masak atau nyeduh kopi, tapi orang yang lo percaya buat pegang uang hasil jualan, ngatur pelanggan, sampai nutup lapak sendirian kalau lo lagi nggak bisa dateng. Lo mulai cari tahu, dan ternyata ada dua cara yang biasa dipakai orang-orang yang usahanya kayak lo. Cara pertama, lo gaji dia harian. Angkanya di kisaran 60–75 ribu rupiah tiap malam. Nggak peduli lapak lo rame atau sepi malam itu. Cara kedua, lo nggak gaji dia harian sama sekali. Sebagai gantinya, dia dapat bagian dari hasil jualan malam itu. Biasanya sekitar 15% dari omset kotor. Rame, dia dapat lebih. Sepi, bagiannya ikut turun bareng lo. Dua pilihan ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya nentuin banyak hal. Siapa yang nanggung resiko kalau lapak lo sepi malam itu, dan seberapa besar dorongan orang itu buat bikin lapak lo rame tiap malam. Dan pilihan yang lo ambil di sini bakal ngaruh langsung ke seberapa cepat lo balik modal. Setelah lo timbang-timbang dua pilihan itu cukup lama, lo akhirnya mutusin pakai skema bagi hasil 15%. Alasannya sederhana, lapak lo masih baru. Lo sendiri belum tahu pasti bakal rame atau sepi. Dan lo belum berani nanggung gaji tetap kalau ternyata belum ada pelanggan yang datang. Ada alasan lain yang bikin lo makin yakin sama pilihan ini. Kalau penjaga lapak lo ikut dapat bagian dari hasil jualan, dia juga bakal punya alasan buat bikin lapak lo rame, bukan cuma duduk nunggu jam pulang. Kepentingan dia jadi selaras sama kepentingan lo sendiri. Tapi bagi hasil ke penjaga lapak bukan satu-satunya biaya yang harus lo tanggung tiap bulan. Lo juga harus bayar sewa tempat buat lapak lo berdiri. Dan angkanya sekitar Rp750.000 tiap bulan, tergantung seberapa strategis titik yang lo pilih. Di luar sewa, ada juga listrik buat penerangan lapak pas malam hari, sama gas buat masak yang nggak boleh telat lo isi ulang. Dua hal ini kalau digabung nambah lagi sekitar Rp350.000 ke pengeluaran bulanan lo. Sekarang lo udah tahu semua biaya yang harus lo tanggung, dari modal awal sampai biaya jalan tiap bulan. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Berapa porsi yang harus lo jual tiap malam, biar semua angka ini nggak cuma nutup biaya, tapi juga balikin modal 9 juta yang udah lo keluarin di awal. Ini bagian yang sebenarnya paling nentuin nasib angkringan lo. Bukan soal gerobaknya bagus apa enggak, bukan soal menunya enak apa enggak, tapi soal angka. Berapa porsi yang harus lo jual tiap malam biar semua biaya yang udah lo hitung tadi bisa ketutup. Lo mulai dari angka paling dasar. Rata-rata satu pelanggan yang datang ke lapak lo bakal belanja sekitar Rp15.000 buat nasi kucing, 1-2 tusuk sate, sama minuman anget yang biasa nemenin obrolan malam mereka. Dari situ, lo pasang target omset Rp700.000 tiap malam. Kedengarannya besar. Tapi kalau lo pecah, itu cuma sekitar 45–50 porsi doang yang harus lo jual. Nggak semustahil yang lo bayangin sebelumnya. Tapi omset 700.000 itu bukan berarti semuanya masuk kantong lo bersih. Ada biaya bahan baku yang harus lo keluarin duluan buat masak semua menu itu. Dan angkanya makan sekitar 55% dari omset malam itu. Sekitar Rp385.000. Habis itu, masih ada bagian buat penjaga lapak yang udah lo sepakatin di awal. 15% dari omset kotor malam itu, sekitar Rp105.000. Setelah dua pengeluaran ini lo kurangin, sisa yang benar-benar jadi kantong lo tiap malam cuma sekitar Rp210.000. Dan angka kecil inilah yang nanti nentuin secepat apa lo balik modal. Sekarang lo kalikan angka Rp210.000 kotor per malam itu dengan 26 hari lapak lo buka dalam sebulan. Karena realistisnya, pasti ada beberapa malam lo harus tutup. Entah karena hujan deras atau ada urusan mendadak yang nggak bisa lo tinggalin. Kalau lo hitung dari sisi omset kotornya, total yang masuk ke lapak lo dalam sebulan tembus Rp18.200.000. Angka yang lumayan besar buat usaha yang modalnya cuma 9 juta di awal. Tapi, dari angka besar itu masih ada biaya tetap bulanan yang belum lo kurangin. Sewa tempat Rp750.000, sama listrik dan gas Rp350.000. Setelah semuanya lo potong satu-satu, laba bersih yang benar-benar masuk kantong lo di akhir bulan ada di angka sekitar Rp4.300.000.
Sekarang lo tinggal bagi aja. Modal 9 juta yang lo keluarin di awal, dibagi laba bersih Rp4.300.000 tiap bulan. Hasilnya, lo balik modal dalam waktu sekitar 2 bulan. Angka yang sama persis kayak yang lo targetin dari awal video ini. Tapi sebelum lo buru-buru senang, ada satu catatan penting yang harus lo pahamin. Semua hitungan ini cuma berlaku kalau lo bisa jual 45-50 porsi itu secara konsisten, tiap malam tanpa putus. Dan di dunia nyata, itu bukan hal yang otomatis terjadi begitu aja. Ingat di awal video ini, lo diomongin ada satu keputusan yang hampir bikin lo rugi di hari-hari pertama? Ini dia jawabannya. Minggu pertama lapak lo buka, lo masih belum ngerti pola belanja pelanggan lo sendiri. Lo belanja bahan baku kebanyakan, dan akhirnya banyak yang harus lo buang begitu aja sebelum sempat kejual. Bukan cuma soal bahan baku. Titik pertama yang lo pilih buat gelar lapak ternyata nggak seramai yang lo bayangin. Malam demi malam lo tunggu, pelanggan yang datang jauh di bawah target. Sampai akhirnya lo mutusin buat pindah ke titik lain yang lebih ramai orang lewat. Dua kejadian ini yang bikin lo sadar, hitungan di atas kertas emang kelihatan rapi, tapi di lapangan selalu ada hal-hal yang nggak bisa lo prediksi dari awal. Dan itu normal terjadi di bulan-bulan pertama usaha apapun. Makanya, penting buat lo tahu skenario yang lebih realistis. Kalau ternyata lo cuma bisa jual 30-35 porsi tiap malam, bukan 45 seperti target awal, waktu balik modal lo bakal mundur jadi sekitar 3-4 bulan. Dan kalau musim hujan lagi sering turun, atau titik lapak lo belum seramai yang lo harapin, waktunya bisa molor lebih jauh lagi dari itu. Semua angka yang lo lihat sepanjang video ini adalah simulasi dari satu skenario tertentu, bukan jaminan hasil yang bakal sama persis buat semua orang. Hasil punya lo nanti tetap bakal dipengaruhi lokasi yang lo pilih, kondisi cuaca, sampai seberapa konsisten lo jalanin usaha ini malam demi malam. Jadi begini rangkumannya. Modal awal 9 juta rupiah dari gaji UMR yang sama kayak yang lu terima tiap bulan. Bagi hasil 15% ke penjaga lapak yang jagain angkringan lu tiap malam. Target 45-50 porsi terjual, biar dalam waktu sekitar 2 bulan, modal yang lu keluarin itu bisa balik lagi ke kantong lu. Tapi kayak yang udah lu lihat sendiri sepanjang video ini, angka di atas kertas dan kenyataan di lapangan itu dua hal yang beda. Ada minggu-minggu pertama yang bikin lu belajar dari kesalahan, ada lokasi yang harus lu sesuaiin lagi, dan ada konsistensi yang harus lu jaga tiap malam tanpa putus. Nekat aja nggak cukup. Yang bikin usaha ini jalan adalah gimana lu ngitung dan ngatur semuanya dari awal. Kalau lu sampai di titik ini, coba tulis di kolom komentar. Usaha modal kecil apa lagi yang pengen lu tahu hitungan aslinya di video berikutnya? Siapa tahu, ide dari lu yang bakal kita bedah tuntas selanjutnya di channel ini.